Halo semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya metode penelitian informatika. Nah, di sini kita akan fokus bagaimana merevisi organisasi dan argumen dalam makalah. Nah, makalah ini bisa menjadi laporan kerja praktek, laporan tugas akhir, ataupun mungkin paper akademik. Pertama, kita harus berpikir seperti pembaca. Artinya di sini pembaca itu tidak membaca kalimat per kalimat. Dia akan fokus dari elemen terbesar, baru ke yang kecil-kecil, seperti kejelasan kalimat, baru masuk ke kesalahan ketik. Nah, dengan menerapkan pola pikir yang sama, kita bisa menggunakan mekanisme top down. Jadi mulai dari uraian umum berlanjut sampai detail. Harapannya apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna, jadi kemungkinan kalaupun ada kesalahan, harapannya kesalahannya di yang hal-hal kecil, seperti kesalahan ketik. Perlu diingat, setiap kali kita membaca sebuah naskah akademik atau makalah, terutama yang punya kita, gitu ya, pasti kita punya kecenderungan untuk melakukan revisi. Kenapa? Karena ya manusia tidak ada yang sempurna. Dan memang setiap kali membaca ulang, kita lebih bisa mengidentifikasi yang sebelumnya kurang apa. Cuman, sampai kapan nih kita baca ulang? Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya tidak ada aturan umumnya. Cuman ada dua faktor yang perlu dilihat, yaitu pertama adalah kemampuan kita sebagai penulis, dan yang kedua adalah target ya, target kualitas yang kita harapkan. Jadi kalau kita memang pemula, biasanya sih disarankan mungkin membaca ulang 3 kali atau 4 kali. Tapi kalau nanti sudah skillful gitu ya, mungkin bisa hanya sekali. Tapi tergantung juga, kalaupun skillful tapi ternyata ingin kualitasnya terbaik, ya mungkin tetap dia harus baca 3 kali, 4 kali. Nah, nanti kerasa kok, setiap kali kita merevisi, itu sebenarnya jumlah revisi yang kita lakukan. Ya, salah, jumlah revisi yang akan kita lihat berikutnya, itu makin lama makin sedikit. Mungkin ketika kita baca pertama kali nih, revisinya mungkin ada 10. Udah dibenerin, baca ulang lagi, mungkin berikutnya revisinya cuma 5. Lama makin kecil. Tapi memang akan ada beberapa hal ya yang mungkin revisinya bakal terus muncul. Jadi mungkin setelah baca keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya mungkin tetap ada revisi, tapi mungkin cuma satu atau dua. Biasanya di situ kita berhenti. Ketika kita melihat, oh revisinya cuma dikit dan minor, ya sudah, itu kita skip. Nah, bagaimana merevisi organisasi? Gitu ya. Ada 4 proses, identifikasi kerangka luar dari paper, lalu bagian-bagian terbesarnya, kontinuitas dari tema, dan keseluruhan bentuk dari papernya. Pertama nih, kerangka luar. Berarti pembaca itu harus tahu dengan jelas kapan pengantar beres, lalu tubuh papernya dimulai. Kapan tubuh paper beres, dan kesimpulan dimulai. Kita harus bisa memberitahukan ke pembaca kalimat yang menjadi inti utama dari pengantar dan kesimpulannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin kalau pertama kali nih ya, pertama-tama, yang perlu diingat, setiap kali kita beres dari pengantar, itu selalu harus membuat paragraf baru. Sama juga, ketika setelah beres, kita melakukan diskusi, mau masuk ke kesimpulan, itu harus dipisah menjadi paragraf baru. Kalau perlu, dikasih spasi ekstra. Ya, biar kelihatan aja sih, bahwa itu terpisah. Gitu ya. Nah, di pengantar, kita harus beri garis bawah kalimat yang menjadi tema utama. Biasanya adalah di bagian akhir. Jadi kan kalau pengantar, itu kita akan fokus ke yang namanya kontribusi. Sedangkan kesimpulan, juga sama, kita harus garis bawah kalimat yang menjadi tema utama. Biasanya itu adalah solusinya. Nah, pastikan yang di garis bawah ini tidak ada yang bertentangan. Jadi kalau misalkan di pengantar bilang, oh ya, ini pengembangan kakas A untuk meningkatkan kualitas hidup misalkan. Maka di kesimpulan harus terbukti bahwa kakas A itu meningkatkan kualitas hidup. Gitu kan. Atau mungkin kita hanya bikin, kita mendaftarkan beberapa faktor penyebab eh, performa mahasiswa naik misalkan. Nah, nanti mungkin kesimpulan kita sebutkan, oh ya faktornya apa aja. Jadi tidak boleh bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, maka harus dibuat eh, update ya, harus direvisi antara kesimpulannya yang diganti
atau pengantarnya. Tapi biasanya kalau untuk hal ini umumnya sih kesimpulannya yang tidak bisa diganti sama sekali. Jadi kita harus menggantinya di pengantar. Misalkan nih kita bilang, oh ya kakas A bisa meningkatkan skill B, tapi ternyata enggak, gitu kan. Ternyata setelah pengujian diketahui kakas A tidak meningkatkan kemampuan skill B. Ya mungkin nanti pengantarnya kita ganti. Kita bukan tujuannya untuk pengembangan kakas A meningkatkan skill B, tapi kayak menguji dampak kakas A terhadap peningkatan di skill B, gitu kan. Nah, berikutnya adalah identifikasi bagian-bagian besar dari paper, gitu kan. Jadi di sini pembaca perlu mengetahui bagian-bagian besarnya, dan biasanya kalau di jurnal atau proceeding itu formatnya adalah IMRA, Introduction, Method, Result, Analysis, and Discussion. Tentu ini tidak mengikat, jadi ada beberapa juga kalau sudah pro gitu ya, bisa ganti formatnya. Jadi kadang ada related work, terus kadang juga result analysis discussion juga diganti jadi evaluation gitu ya. Itu tergantung. Intinya adalah di setiap bagian kita harus tandai pengantarnya dan kesimpulannya. Jadi sekarang kita masuk ke yang lebih dalam. Setiap section kita lihat awal dan akhirnya. Terus kita identifikasi tema utama dari masing-masing bagian tersebut. Jadi biasanya bagian akhir dari pengantar itu kan tema utamanya. Lalu kita lihat masih satu tema nggak tuh satu section, gitu ya. Terus berikutnya kontinuitas dari tema. Jadi kita lihat apakah poin-poin utama dan subpoinnya saling mendukung atau tidak. Jadi kalau tema kita tadi ya, pengembangan kakas A untuk meningkatkan kemampuan skill B, maka kita harus pastikan bahwa semua statement yang kita punya itu mendukung hal tersebut. Kalau tidak mendukung, ya tentu kita harus punya kayak counter argumen. Kenapa dia tidak mendukung? Gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Kita harus identifikasi konsep kunci di kalimat utama, di pengantar, dan kesimpulannya. Nah, yang terakhir adalah bentuk keseluruhan paper. Jadi kita melihat apakah keseluruhan poin-poin dan subpoin-poinnya mendukung argumentasi atau rumusan masalah kita pada akhirnya, gitu ya. Jadi tadi kan sudah lihat per section, sekarang balik lagi kita lihat overview. Jadi dari baca bagian-bagian inti, apakah itu mendukung argumentasi utama atau tidak. Nah, di sini yang namanya peer review atau review dari teman itu sangat membantu. Jadi kadang sih kita melihatnya kayaknya udah bagus, tapi nanti mungkin setelah dibaca teman itu beda. Karena ada hal mungkin yang kita bias atau kita merasa itu jelas, tapi ternyata orang lain merasa tidak jelas. Nah, berikutnya adalah bagaimana merevisi argumentasi. Tadi kan dibilang nih, pengantar sama kesimpulan harus sama gitu ya, harus selaras. Tapi gimana kalau ternyata kesimpulannya beda gitu kan? Nah, mungkin kita harus ganti di pengantarnya, gitu kan? Karena mengganti kesimpulan lebih sulit sebenarnya. Bisa, cuman lebih sulit gitu ya. Jadi mungkin kalau mau ganti kesimpulan, kita harus mengubah metode secara keseluruhan. Nah, bagaimana merevisi argumentasi? Tentu pertama kita harus identifikasi argumennya, kan? Jadi lihat struktur-struktur poin dan subpoinnya, dan lihat apakah itu merupakan klaim utama atau tidak. Di setiap bagian utama kita identifikasi bukti-bukti primer, ya, baik ringkasan, parafrase, quotation, fakta, gambar, grafik, tabel, dan seterusnya. Nah, setelah itu, tanpa melihat bukti-bukti utama, sisa yang terbaca adalah analisis, evaluasi, dan penilaian dari penulis. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita tanpa data, maka itu sebenarnya sisanya adalah hasil analisis dan evaluasi dan penilaiannya. Nah, itu masuk ke argumen, gitu. Nah, bagaimana kita merevisi argumennya? Ya tentu kita harus merevisi dengan cara melihat kualitas dari argumennya. Apakah bukti-bukti yang kita punya itu dapat dipercaya dan berhubungan dengan klaimnya? Kalau tidak, mungkin kita perlu lihat lagi. Mungkin argumennya perlu diperhalus. Jadi mungkin kita pertama argumennya adalah A mampu meningkatkan B. Tapi ternyata karena lihat hasilnya mungkin kita perhalus jadi A mungkin bisa meningkatkan B. Gitu kan. Terus apa argumen-argumen telah dikualifikasi dengan semestinya. Jadi tadi ya jangan sampai kita terlalu general ya, terlalu lompat. Terus apakah paper seperti konteks dari pemikiran intelektual yang bersaing atau seperti pembicaraan kepada seseorang yang terkait pada penjelasan penulis. Ini juga penting ya. Jadi em, kita perlu perlu tampak seperti konteks dari pemikiran intelektual yang bersaing.
Jangan sampai paper kita hanya untuk pembaca yang tertarik. Karena kalau betul sebenarnya kita memang kan buat paper akademik atau naskah akademik tentu yang baca adalah orang yang tertarik. Tapi kita tetap harus memposisikan sebagai hal yang objektif di sana, gitu ya. Jadi kita tidak boleh hanya melaporkan hal-hal yang menyenangkan pada kalangan tertentu saja, gitu. Nah, terus apakah ada warrant atau garansi atau generalisasi yang terlewat? Jadi kayak mungkin batasan dan sebagainya, gitu ya. Nah, langkah terakhir gitu ya, tentu harus dibaca secara cepat oleh orang lain. Kembali lagi ya, tadi peer review, masukan dari teman, gitu ya. Jadi baik dari struktur maupun argumen itu semua harus dibaca oleh orang lain. Kalau pembaca lain berhasil membaca dengan cepat dan bisa menangkap makna dari papernya, berarti kita bisa bilang paper tersebut terorientasi dengan baik. Oke, sekian. Terima kasih.